Shalom Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dan salam sehat, juga selamat bertumbuh dalam firman Tuhan yang pada saat ini kembali kita berjumpa, menikmati dan mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang mengucap syukur buat kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Dan juga kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang selalu tersedia untuk kami baca dan renungkan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan satu tema pengajaran saat ini yang diberi judul mempertanggungjawabkan pengharapan, diambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, bertanggung jawab merupakan sikap yang didambakan oleh setiap orang. Dan bacaan kita saat ini berbicara tentang memberi pertanggungjawaban. Tentu kita ingat konteks nats ini, konteks di sekitar penderitaan yang dialami oleh umat Allah sebagai pengikut Kristus. Tentu saja hal itu bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan umat Tuhan di dunia ini. Dalam keadaan seperti inilah umat Allah, orang-orang percaya, dipanggil untuk bersabar. Tetapi bersabar tidak sama bersikap pasif atau fatalistik. Kita diminta memberi pertanggungjawaban. Namun pertanggungjawaban itu bukanlah sesuatu yang kosong tanpa dasar. Dasarnya adalah Kristus sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Tentu bukanlah dengan cara berdebat atau memperdebatkan apakah Kristus itu Tuhan atau bukan. Perdebatan seperti itu biasanya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, kita ingat seorang teolog Jerman bernama Jürgen Moltmann mengatakan Allah adalah Allah pengharapan. Allah inilah yang mengantar kita ke masa depan. Ia selalu selangkah lebih dahulu di depan kita. Itulah yang diamini oleh bangsa Israel yang juga kita amini sekarang ini. Kita ingat ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Itulah juga yang kita alami dalam kebangkitan Kristus. Kristus Yesus selalu mendahului kita, berjalan di depan kita, memberikan kehidupan keselamatan. Kehidupan manusia justru akan berlanjut karena adanya pengharapan dalam dirinya. Inilah yang selalu memberi perspektif baru untuk melanjutkan kehidupan yang penuh tanggung jawab dan tidak gentar untuk apapun, dan selalu membuat kita untuk rajin berbuat baik dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengizinkan kami untuk berkarya, mempertanggungjawabkan banyak hal dari panggilan hidup kami, baik panggilan tanggung jawab di tempat kerja, juga panggilan di tengah-tengah keluarga, dan terlebih khusus panggilan dalam hal beriman kepada Kristus. Malam ini kami ingin menikmati malam karunia Tuhan untuk beristirahat. Topangan Tuhan, peliharaan Tuhan, jaminan Tuhan, kami yakini tidak beranjak dari pembaringan kami. Terkhusus bagi kami yang bergumul karena sakit, karena usia lanjut,
dan berbagai macam situasi dalam hidup kami. Tuhan kami adalah Allah yang memberi pengharapan kepada kami, dan pengharapan kepada Yesus Kristus yang kuat akan memberi kami perspektif baru bahwa hidup pasti berlanjut dalam topangan Tuhan. Untuk itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan saat ini, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.